Assalamualaikum guys, masih bareng channel Agung Dombanya guys. Saat ini saya berada di Kais 40 Farm yang lokasi di daerah Desa Sidawangi di Kabupaten Cirebon. Nah, kita akan silaturahim, kita akan belajar mengenai bisnis peternakan domba, apakah itu pengembangbiakan atau apakah pengemukan dengan owner di Kais 40 Farm ya. Dengan Pak Haji Doding ya guys. Kita nanti akan bincang-bincang terkait dengan cara berternak domba itu seperti apa, terus bisnis domba itu seperti apa, terus permasalahan sebagai peternak itu apa, dan tips-tips bagaimana peternak pemula untuk memulai usaha peternakannya gitu guys. Nanti kita akan ketemu dengan beliau, dengan Pak Haji Dodingnya selaku owner di Kais 40. Nah, ini lingkungan di sekitar kandangnya Pak Haji Doding ini guys. Nah, ini kandang yang sudah lamanya nih guys. Nah, ini saat ini sedang akan dibangun kandang barunya. Nah, ini kamar mandinya nih, kandang barunya nih guys. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol, bincang-bincang di kandang atau lagi di pembuatan kandang barunya di Pak Haji Dodingnya, di lingkup kandangnya nih guys. Nah, ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan beliaunya. Nah, ini juga lagi ada tamu juga nih guys, dari Bio Farm ya nih guys. Silaturahim di Pak Haji Dodingnya nih guys. Nah, ini kita akan silaturahim di Pak Haji Doding. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Haji mau silaturahim nih, ngobrol-ngobrol. Alhamdulillah sehat nih Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Ngobrol-ngobrol sama sharing, sama-sama belajar nih Pak Haji terkait dengan usaha peternakan dombanya nih Pak Haji. Pak Haji, ini ada beberapa yang ingin nanyakan terkait dengan bisnis di domba nih Pak Haji. Kan bisnis domba kan macam-macam Pak Haji. Ya. Ada pengembangbiakan, ada pengemukan. Nah, barangkali bisa berbagi informasi terkait pengalaman Pak Haji berbisnis di peternakan dombanya Pak Haji. Apakah itu pengembangbiakan atau pengemukan ya Pak Haji? Oke, ya teman-teman, selamat jumpa lagi dengan saya. Semoga kabar baik semua ya. Amin Pak Haji. Jadi kalau ada beberapa bisnis domba ya. Satu breeding, yaitu pengembangbiakan. Betul. Keduanya ada fattening, pengemukan. Betul. Ketiga kita bisa trading aja tanpa yang lain, jual beli. Dan yang keempat mungkin milking ya. Tapi itu ya agak jauh, agak sulit gitu kan untuk milking. Untuk produksi susunya. Betul. Nah, kalau yang ada di Kais 40 Farm itu hanya breeding dan fattening. Jadi teman-teman ya, kalau breeding itu mungkin dari sekian banyak ilmu peternakan, ya breeding lah yang paling sulit ya, yang paling banyak. Betul. Macamnya gitu kan. Rumit-rumitnya juga banyak Mas. Tapi itu adalah bisnis yang paling bijaksana, proses yang paling menjaga kepunahan domba ya. Iya, kalau betul. Semuanya trading aja, nggak ada yang breeding, nggak ada yang bantuin para petani untuk pengembangbiakan, nanti domba punah gitu. Betul Pak Haji. Nah, kalau untuk bisnis di pengembangbiakan nih Pak Haji, kalau yang dimulai dari awal itu seperti apa nih Pak Haji? Apakah pemilihan bibit, ataukah faktor kandangnya, ataukah pakannya, terus penyakitnya seperti apa, pengobatannya, atau gimana bisa cerita nih Pak Haji? Kalau saya lebih orientasi ke pakan ya. Pakan dulu nomor satu, pakan dulu, baru kita setelah pakan kita tentukan dulu mau hijauan, mau apa, kita tentukan lah jenis dombanya apa, pakannya harus seperti apa, kuasai dulu pakan. Pakan. Nah, betul. setelah pakan selesai baru kita mikirin kandang. Kandang yang ideal untuk breeding itu ya minimal setiap lahiran cempeknya nggak jatuh, nggak kejepit gitu. Oh iya, betul. Disesuaikan, kadang boleh dilihat mungkin kayak rengnya ya. Ini reng ini ya. Saya bikin setengah senti. Setengah senti ini Pak Haji ya. Kalau untuk domba Garut 1 senti nggak masalah ya. Tapi kalau untuk domba priangan, domba sayur 1 senti kadang-kadang bayinya kecil. Oh iya, bisa masuk Pak Haji. Nah, iya, itu harus jadi pertimbangan. Yang ketiga baru bibit. Cari kalau memang pengen cepat, cari bibit yang unggul, yang tulang-tulangnya besar, yang bisa bertumbuh kembang dengan cepat. Karena kecepatan pertumbuhan domba itu adalah sangat berbanding ya, sangat berbanding dengan kos yang dikeluarkan oleh kita. Nah, setelah bibit selesai, ya baru tuh bagaimana kita merawat. Mengenali. Jadi ya sebelumnya sih ilmu dulu ya. Iya. Ilmu dulu baru beramal. Seperti itu. Barangkali bisa ini
kalau untuk resiko Pak Haji, kalau kita misalnya sebagai peternak, terutama untuk berbisnis di pengembangbiakan itu apa Pak Haji? Kalau boleh tahu Pak Haji? Ya, banyak sekali ya kematian. Yang kita alamin di sini. Betul. Di awal ya dombanya tiap hari ada yang jengker, Oh. tiba-tiba nggak bisa bangun. Nah, itu tadi makanya kenapa saya menyarankan ilmunya dipegang dulu. Oh, ya, gitu Pak Haji. Pokoknya jangan sembarangan. Mulai dari yang kecil aja. Yang kecil jangan terlalu muluk-muluk, emosional. Pingin kelihatan langsung menjadi peternak yang besar. Betul. Santai aja, karena rezeki itu udah ditakar. Iya betul. Nanti kalau kita ada risiko bisa diminimalis risikonya. Jadi kalau rugi ya ruginya gak gede-gede banget. Oh kan. gitu. Ya itu pengalaman. Jadi jangan sampai kebawa ego. Iya. Bersabar peternak tuh. Betul. Nah gitu Mas. Nah kalau untuk tips nih Pak Haji, untuk para peternak pemula yang ingin memulai bisnis, apakah itu pengembang biakan ataukah itu pengemukan, itu tips berdasarkan pengalaman Pak Haji gimana nih? Ya beda ya antara breeding sama fattening. Betul. Kalau pengemukan mungkin hati-hati pasar ya. Jadi kita harus menguasai. Kalau pengemukan itu kan hitung-hitungannya 3 bulan. Hitungannya 3 bulan. Kalau betul. nggak terjual 3 bulan, pasti kita rugi. Ya. Jadi kita kemana akan menjual itu penting gitu kan. Iya. Nah kalau breeding udah pastilah kalau cempe banyak tuh bandar pada datang. Udah pasti gitu kan. Cuman waktunya lama. Nah, kalau nggak bisa memanage cost-nya, ya bisa rugi juga gitu kan. Makanya alami aja. Kayak di sini kan sekarang mulai domba suruh ngarit sendiri, jadi kita lepas aja ya. Lepas liarkan lah Pak Haji. Iya. Makan di kandang sebagai tambahan. Iya. Itu biasanya kalau penyakit apa Pak Haji? Biasanya kalau di domba apakah pengemukan atau pengembangbiakan biasanya umumnya Pak Haji? Ya umumnya banyak lah. Umumnya kita kalau ketika domba baru datang ke kandang jangan lupa ya cacing nih. Cacing Pak Haji ya. Bisa menyebabkan macam-macam tuh, jadi kekurangan vitamin. Iya. Padahal nutrisi dari pakan udah bagus tapi habis sama cacing. Nah itu harus wanti-wanti lah itu cacing. Kadang-kadang kembung. Cuman ya setelah saya alami selama ini nutrisinya tercukupi, domba kenyang, sehat. Itu aja lah gitu kan. Betul. Jadi penyakit itu datang karena nutrisi tidak tercukupi, domba tidak kenyang. Sama manusia ya, kalau lapar, jarang makan, ya pasti sakit-sakitan. Betul. Terus kalau misalnya untuk masalah rumput nih Pak Haji, karena rumput kan ada rumput yang untuk yang dipakan itu, apakah rumput yang ditanam sendiri ataukah rumput liar? Nah kalau untuk bisnis pengembang biakan bagusnya pakai rumput apa nih Pak Haji? Kalau pengembang biakan memang ya apalagi genetik Garut asli ya, itu memang menghendaki hijauan. Jadi maupun teori apapun kembali ke alam ya. Jadi pasti domba lebih suka sama hijauan. Karena kalau kita ngandelin rumput alam, ya kalau 10 ekor sih mungkin bisa ya. Ngurus domba doang, nggak bisa nyari duit yang lain gitu. Kalau konvensional. Makanya mungkin ditambah rumput budidaya, tapi ya rumput alam juga tetap harus disertakan. Semakin banyak ragam jenis pakan itu semakin baik. Iya. Kalau masalah ukuran, masalah kandang, kalau berdasarkan pengalaman Pak Haji untuk pengembang biakan itu yang betinaan sistem apa koloni ataukah punya ukuran sendiri masalah kandang Pak Haji? Kalau kandang untuk breeding saya lebih memilih koloni jadi 20 ekor betina dikasih 1 jantan. Karena kita kan nggak punya waktu untuk memperhatikan domba itu kapan birahi. Nah, kita udah pernah punya pengalaman dalam 5 bulan berarti birahinya udah sampai 10 kali birahi, tapi kita nggak ngerti karena domba itu macam-macam ciri-ciri birahi itu. Akhirnya nggak kita kawin-kawinkan, ujung-ujungnya majir. Seperti itu Pak Haji. Dombanya hidupannya bagus, genetiknya bagus, akhirnya majir. Setelah itu maka kita bikin kandang-kandang koloni. Biar tugas domba jantan lah, mana yang birahi, mana yang enggak. Iya, tahu ya Pak Haji. Oke. Ini Pak Haji terkait silaturahimnya, terkait bincang-bincang tentang usaha peternakan dombanya ini, terima kasih sekali nih Pak Haji.
Semoga informasinya terkait atau sharing sama-sama belajar ini bermanfaat sekali nih Pak Haji. Sama Pak Haji, mohon izin ada nomor telepon barangkali ada yang ingin sharing, ingin belajar tentang peternakan dombanya di Pak Haji Dodingnya di KAI Sportinya, bisa minta nomor HP-nya nih Pak Haji. Ya, siap. Jadi buat teman-teman yang mau silaturahmi, mau ngobrol di kandang, ngopi kita di kandang. Alamatnya di Desa Sidawangi, Blok Cikadu, RT 7 ya. RT 3. Ada lapangan bola, dicari lapangan bola aja. Untuk nomor telepon 08 13 13 388 688. Oke. Boleh sharing, boleh, kita juga perlu masukan, sama-sama sedang belajar ya teman-teman. Ya. Oke. Pak Haji, terima kasih nih atas waktunya. Mohon maaf barangkali ganggu waktu Pak Haji nih Pak Haji. Oke, terima kasih sama-sama. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan. Iya, oke. Makasih Pak Haji ya atas waktunya. Assalamualaikum Pak Haji. Nah, itu guys. Tadi kita sudah ngobrol atau bincang-bincang terkait dengan usaha peternakan dombanya di kandang KAI Sporty, terkait dengan berbagi informasi terkait dengan bisnis di dombanya. Tadi Pak Haji Doding udah cerita di bisnis domba itu banyak ragam dari hulu sampai hilirnya, terus usahanya itu banyak, apakah domba pengembang biakan ataukah pengemukan, domba susu ataukah pedagang atau apa, banyak sekali ragamnya. Tadi kita sudah kupas beberapa dari bisnis dombanya ya, terutama masalah pengembang biakan dan pengemukan di Pak Haji Doding. Kalau untuk pengemukan itu hanya waktunya itu limit waktunya cuma hanya 3 bulan. Dan kalau untuk pengembang biakan itu waktunya lama karena ketersediaan untuk bibit ataukah domba untuk Idul Adha atau apa kan dari hasil dari pengembang biakan gitu guys. Jadi sangat dibutuhkan sekali itu untuk bisnis peternakannya itu gitu guys. Nah, itu aja yang bisa disampaikan terkait dengan usaha di bisnis peternakan dombanya. Kita sudah silaturahim di Pak Haji Dodingnya. Nah, kalau yang ada yang ingin belajar atau sharing informasi atau sama-sama belajar, tadi nomor telepon yang sudah diinformasikan oleh Pak Haji Dodingnya moga bisa dimanfaatkan untuk sharing-sharingnya. Dan kalau ingin datang ke kandangnya ada di Desa Sidawangi di Kabupaten Cirebonnya. Itu aja informasi yang bisa disampaikan di vlog Agung Dombanya. Semoga informasi terkait dengan silaturahim terkait dengan bisnis peternakan dombanya semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk channel Agung Dombanya di subscribe, like, share, komen ya guys, dan terima kasih telah menyaksikan di channel Agung Dombanya. Semoga informasi bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.